Kira mumuk guys. Jadi mana jelek. Kerapat apa? Pas bagian kemis deh yo. Esek. Itu mawa salin. Kita mulai mungkin. Mari kan. Untuk kepok. Terus minum segelas gede. Kan berenang panas. Ini. Iya. Ada AC sih, kayak yang bener no AC. Iya kayak AC. Enggak pak. Kita, sini AC tadi. AC tadi. Di masjid, AC dawa AC. Iya kayak AC guys. Maksudnya tadi dibuka. Kita mulai, Pak, Bu. Punten sadayana. Ibu Ustaz. Apa dia, Cang? Enggak, merapat. Ya, lama ngantuk tekade lah gitu ya. Kajen. Bismillahirrahmanirrahim. Apunten sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina sholihin wal ulama'i wal waliyullah Husain Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Haji Gandum Danu Masuri bin Sastra Pawiro wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Kliwon Hati Sudan Pintar Mukarya wa ila arwahi jamil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati desa Sadhayu Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afanhum al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Ustadz, Bapak Imam Masjid Jami' Al-Munawwarah, para kasepuhan, para Ustadz, para imam masjid, ibu-ibu sadayana, semoga senantiasa rahimakumullah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang ke-8 kita dapat diberikan karunia oleh Allah masih dalam rangka mengkaji tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan dasar-dasar kita semuanya agar senantiasa pada malam Ramadan ini kita semuanya terus tersinari oleh cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan pada materi tadi malam bahwa cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala yang merasuk ke dalam hati orang yang beriman itu sifatnya khotim atau abadi. Berbeda dengan cahaya-cahaya yang menyinari makhluknya. Seperti cahaya matahari, ada kalanya nanti musnah. Nah, apa makna dari itu? Maknanya adalah hati kita tidak akan lelah-lelahnya jika matahari ada tenggelam, ada siang dan malam, tetapi hati kita tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun, tetap yang ada adalah cahaya, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Bah itu dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit, dalam kondisi berharta maupun belum berharta, dalam kondisi sempit maupun lapang, dalam kondisi taat maupun maksiat, dalam kondisi nikmat maupun bala, semuanya itu tidak menjadikan hati kita gelap.
Justru yang ada berkobar di dalam hati kita cahaya-cahaya Rahman Rahimnya Allah, cahaya kasih sayangnya Allah, cahaya kemakrifatannya Allah yang sifatnya dari zat yang khodim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan malam ini, ayo kita tetap memohon kepada Allah agar diberikan semangat selama 30 malam penuh. Kita semuanya memuliakan majelis, hadir dalam majelis, kecuali yang berhalangan, yang memiliki uzur, ya, itu insya Allah dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang tidak ada uzur, ayo tetap semangat, melangkahkan kaki dari rumah ke rumah ini, agar senantiasa kita cepat-cepat, ya, senantiasa terus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Allah akan membukakan pintu hati kita, semakin dibersihkan diri kita dari syirik yang sangat lembut, karena itu semua juga butuh perjuangan yang awalnya adalah ilmu. Setelah ilmu 30 hari penuh, nanti bagaimana lakunya, ya. Nah, lakunya itu insya Allah ada 4 kunci, ya, kunci-kunci yang harus kita amalkan dalam setiap hari. Lakunya batin, ya, lakunya. Kalau laku rohaniyah jasmaniyah itu sudah diatur di dalam hukum syariat, hukum fikih, hukum syariatnya. Nah, kalau untuk rohaniyah kita agar kembali kepada Allah, itu pun juga ada caranya, ada jalannya, agar senantiasa ilmu kita sempurnakan dulu. Insya Allah nanti lakunya bagaimana, baru setelah itu setiap malam Jumatnya ke depannya itu merupakan penjagaan secara istiqomah, ya. Cek tanaman itu disiramin, tinggal disiramin terus dipupuk. Jadi jangan sampai berhenti di Ramadan ini saja. Setelah diberi ilmu, diberi kunci lakunya, nanti tidak ada istiqomahnya. Nah, itu juga percuma. Maka kunci agar kita menjadi Islam, terus masuk ke iman, terus masuk ke ihsan. Nah, kuncinya ihsan ini adalah ilmu, amal, dan istiqomah. Ilmu, laku, istiqomah. Itulah sama halnya seperti ilmu syariat, ya, ada ilmunya, ada amalnya, dan diistiqomahkan. Sama halnya seperti itu. Sambil nunggu mungkin para Pak Manten dan Pak P3N baru datang, kita sambil mukotimah sebentar seperti ini, ya. Intinya kami tidak lelah-lelah mengingatkan diri kami pribadi khususnya dan kepada jamaah, ayo senantiasa kita semangat, ya, seperti beliau tetap semangat, ya. Sudah dari Kaduwangi, sudah Tarhim, tetap semangat merapat. Nah, itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita baru mulai. Mangga kosong. Bapak Ibu rahimakumullah, itu tadi sedikit mukadimah. Mari kita masuk ke bab materi selanjutnya, yaitu poin 64 atau pasal 64 yang bertajuk atau bertema dilarang mengakui mempunyai sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilarang mengakui mempunyai sifat-sifat Allah. Pak Manten ayo sekali. Ya, cahaya biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Manaka antad da'iya ma laysa laka mimma lil makhluqina afa yubihu laka antad da'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah mencegah kamu mengakui apa yang tidak milikmu dari apa yang diberikan kepada semua makhluk. Allah mencegah kamu mengakui apa yang tidak milikmu. Nah,
sejatinya kita tidak memiliki apa-apa nggih Pak. Kita kalau ditingkatkan lagi sejatinya tidak ada juga ya. Kita ini ya fana ya. Fana itu hanya pancaran cahayanya Allah. Yang sesungguhnya ada ya sang pemilik pancaran itu ya. Ibarat matahari, kita ini pancaran cahayanya matahari. Yang sesungguhnya ada siapa? Ya matahari itu sendiri. Nah, seperti itu. Sehingga sang cahaya matahari itu tidak boleh mengakui ya, apa-apa yang sudah dipancarkan oleh matahari itu sendiri. Allah mencegah kamu mengakui apa yang tidak milikmu dari apa yang diberikan kepada semua makhluk. Apakah mungkin Allah membolehkan kamu mengakui sifat-sifatnya? Ya, sifat Rahman, Rahim. Ya, seringnya kita mengaku-ngaku Pak nggih. Saya sudah menjadi orang yang kasih sayang terhadap anak, istri. Bagus secara syariat. Tetapi sempurnakan, akui bahwa kasih sayangmu kepada anak, istri, tetangga, umat, janda-janda, fakir miskin, anak yatim itu hak sejatinya sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh diakui. Padahal dia adalah penguasa seluruh alam. Nah, itu tadi. Mari kita dengarkan dulu penjelasannya sampai selesai. Manusia itu hamba Allah. Mereka diciptakan oleh Allah. Hidup dan matinya ada di dalam kekuasaan Allah. Manusia yang serba kurang ini tidak boleh mengakui mempunyai sifat-sifat yang dimiliki Allah. Pengakuan seperti itu termasuk sebesar-besarnya penganiayaan dan seberat-berat permusuhan. Barang siapa mengaku dirinya kaya, saya ulangi, barang siapa mengaku dirinya kaya, atau kuasa, atau perkasa, atau kuat, atau berilmu, atau mengaku dirinya maha mengetahui sebagaimana yang terjadi pada sebagian manusia, ya, kebanyakan mengaku-ngaku Pak. Apalagi mohon maaf, nek masalah harta itu ujian yang besar. Harta, ilmu, kekuasaan, kekuatan, keperkasaan. Tidak lain halnya jika seorang salik itu yang terjebak di dunia mukasafah. Dunia yang terbukanya hijab keghoiban yang makhluk. Ya. Waalaikumsalam. Di situ ahli mukasafah itu ditempatkan rohaniyahnya oleh Allah, dibukakan oleh Allah alam tiga alam, yaitu alam Jabarut, alam Malakut, dan alam Lahut. Ini perlu kita ketahui agar kita waspada ya. Alam Jabarut yaitu terbukanya gaib kita, rohaniyah kita bisa melihat atau bertemu dengan alamnya jin ya. Bah itu melalui mimpi, bah itu bisa seolah-olah terlihat langsung oleh mata ya. Bah itu dia mengaku leluhur, mengaku jin yang lainnya. Nah, itu bahayanya apa? Lama-lama bisa disambat ya. Akhirnya dia bisa memiliki kekuatan, bisa melihat sebelum kejadian. Nek ada tamunya datang itu sudah tahu tujuannya. Ya, itu ciri orang yang mukasafah. Apakah mukasafah ini sudah marifat? Belum. Ya, justru yang bahaya masih penuh di dalam hatinya keakuan. Merasa dirinya bisa melihat ya, lebih hebat daripada yang lain karena dirinya bisa melihat masa depan, mengerti masa lalu dengan bantuan pemisik jin tadi. Karena jin itu dikasih kewenangan oleh Allah, bisa masuk alam apapun,
alam surga, buktinya bisa menggoda Nabi Adam, ya kan. Bisa masuk alam neraka, bisa masuk alam mimpi. Ya. Itulah kelebihannya jin. Maka hati-hati, ternyata orang-orang yang mengaku tidak hanya dirinya kaya, tetapi mengaku dirinya sakti atau karomah, ya cek dewekna itu karomah. Dia bisa terbuka yang kedua alam malakut, ya seolah-olah bisa melihat malaikat, cahaya-cahaya yang terang benderang dan sebagainya. Hati-hati, jika masih ada keakuan, itu belum dikatakan musyahadah, belum dikatakan alam kemakrifatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu alam lahut. Alam lahut itu terbukanya alam para kekasih Allah. Ya, seolah-olah kita bisa bertemu, dibukakan oleh Allah, bisa bertemu para kekasih Allah. Ya, para wali Allah, guru-guru, ya. Karena beliau-beliau memang dikumpulkan di alam lahut ini. Ya, hati-hati Pak, ini masih kegolong makhluk. Kalau kita masih ada keakuan, merasa diri kita bisa bangga, bisa terbukakan 3 alam ini, bahayanya adalah ujub, riak, sombong dibandingkan yang lain. Bagaimana tidak? Aku sudah biasa berkomunikasi dengan para kekasih Allah, gitu nggih. Para guru-guru kita. Itu namanya alam lahut, Pak. Ya. Bukan alam jabarut. Tetapi hati-hati, jin pun bisa membo-membo seperti wali Allah, guru-guru kita. Hati-hati. Ya. Jadi alam lahut yang murni dan alam jabarut yang jin itu beda tipis. Bedanya kalau alam lahut, jika kita dibukakan ketemu alam lahut, beliau-beliau itu tidak banyak bicara. Ya, tidak banyak bicara. Tetapi kalau jin itu mesti banyak bicara. Ya, meskipun awalnya ngomong yang baik-baik, ya. Hati-hati. Dirinya mengaku wali Allah, mengaku guru-guru kita, tetapi kecuali Rasulullah, ya, dia nggak bisa. Tetapi endingnya nanti terselipkan. Hati-hati, itu tanda ciri bahwa itu asalnya dari alam jabarut atau dari jin. Ya. Nah, bahayanya itu kalau kita, akidah kita menyadari bahwa itu datangnya betul-betul dari guru kita. Nah, beliau-beliau itu sudah di alam kenikmatan, tidak mungkin banyak memberikan, ya, mengurusi dunia lagi, mengurusi umatnya, tidak, ya. Beliau-beliau itu sudah dalam dunia kenikmatan hatinya. Maka hati-hati, kami hanya mengingatkan Pak, mau diterima enggak pun juga tidak memaksa, la ikraha fiddin. Intinya 3 alam ini semuanya masih kegolong alam makhluk. Kalau rohaniyah kita nyawang makhluknya ini bisa masih kepleset. Contoh, kalau melihat alam jin, terpukau dengan jinnya, kita bisa tergiur, nyambat, bisa sakti, bisa sugih, bisa penglarisan. Jin itu kasih kemampuan, ya. Bisa untuk melet, bisa untuk melihat masa depan, masa lalu, ya. Jadi ahli hikmah. Ya, dulu itu ahli hikmah. Yang kedua alam malakut dan lahut. 3 ini bagaimana bisa masuk ke alam ini? Ini karena, ya, karena kita melaksanakan amal-amal yang masih tercampuri niat selain Allah. Itu penyebabnya, Pak. Ya, penyebabnya itu. Jika amal-amal kita masih ada niat selain Allah, itu akan terjebak di dunia 3 ini. Ya, bahayanya di situ. Meskipun istiqomah, resikonya itu terjebak di dunia 3 ini. Nah, 3 ini, jika engkau sudah terjebak di dalam ini, apakah bahaya? Tidak. Jika dirimu tidak ingin berbangga-bangga di situ, tetapi melanjutkan rohaniyahmu, nyawang Allahnya. Oh, sejatinya yang menggerakkan para kasih Allah, para jin, malaikat itu sejatinya adalah hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Temui, terapkan zikir itu,
Sehingga engkau tidak akan terjebak di dunia mukasafah. Engkau akan terselamatkan oleh Allah menuju dunia yang tertinggi, yaitu alam musyahadah. Nah, itulah ternyata sifat itu pun juga tidak boleh kita akui, Pak. Nanti kalau diakui, engkau bisa dikasih kelebihan bisa nyembuhin, engkau dikasih kelebihan bisa nyiduhan, ya cek zaman Pareto teh. Nah, itu nanti kalau masih muncul keakuan-keakuan itu diakui, itu akan menjadikan diri kita musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengaku dirinya maha mengetahui sebagaimana yang terjadi pada sebagian manusia, maka yang demikian itu termasuk dari beberapa kebesaran maksiat hati dan persekutuan orang yang dikuasai dengan yang maha menguasai. Itu tadi ya, persekutuan kita kepada makhluk, padahal makhluk itu hanya dikuasai oleh sang maha penguasa tadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara seburuk-buruk keburukan menurut orang-orang yang marifat ialah adanya sesuatu dari persekutuan di dalam hati seseorang dengan mengakui memiliki sifat-sifat ketuhanan bagi dirinya, baik dengan etikat ataupun ucapan. Karena hal serupa itu berarti menentang Allah dan sombong kepadanya. Ingat Pak, bahwa sejatinya apapun yang terpancar di alam semesta ini, yang wujud di alam semesta ini, itu hanya pancaran-pancaran cahayanya Allah. Nurullah, al-akhyar. Al-akhyar itu sesuatu selain Allah. Dan sesuatu selain Allah itu asalnya nurullah, cahaya Allah. Ya. Baik itu istri, anak, ilmu, pangkat, jabatan, surga, itu semua hanya pancaran cahayanya Allah. Pancaran cahaya Allah itu ada 4. 1 cahaya sifatnya, yang kedua cahaya zatnya, yang ketiga cahaya asma'nya, dan keempat cahaya af'alnya. Semua membentuk struktur alam semesta ini dari 4 itu. Contoh, nama apapun itu ada namanya. Salak itu ada namanya ya. Ada. Salak itu pasti memiliki, setiap nama memiliki zat. Zatnya apa? Yaitu keras ya. Empuknya ada, kulitnya ada, bijinya ada, itu zat. Terus kemudian sifatnya apa? Manis ya. Afalnya apa? Dia bisa dari kecil tumbuh jadi segede itu ya. Itu semua sejatinya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul nggak? Kalau belum nyampe ke situ, iman kita berarti harus kita introspeksi diri, Pak. Itu pun juga sama untuk manusia ya. Setiap nama membawa sifat, membawa zatnya, membawa af'alnya ya. Contoh, namanya si fulan ya. Sifatnya si fulan itu ahli ibadah ya. Af'alnya dia sering pergi ke masjid, rajin ke masjid, rajin sedekah ya, infak, puasa dan sebagainya. Af'alnya. Zatnya yaitu manusia itu sendiri. Tetapi jika kita teliti, sejatinya itu semua hanya pancarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya sifat yang tidak boleh kita akui, karena sifat solehnya tadi itu hanya pancaran-pancaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau dalam dirimu berarti engkau punya cahaya sendiri, bisa nyaingi Allah, cek sudah nanti. Bisa dipahami ya Pak? Makanya di sini tuh dikatakan hal seperti itu menentang Allah, ibarat mengadakan tandingan cahaya. Ya. Karena dirimu merasa bercahaya itu. Padahal dirimu itu hanya pancaran dari cahayanya Allah. Wujud pancarannya Allah. Karena apa? Di dalam semua alam semesta ini tersusun dari Nur Muhammad. Ya, Nur Muhammad itulah Nurullah tadi
Nurullah itu asalnya dari Allah, hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sifat apapun, bah itu wujudnya dermawan, soleh, rahman rahim, apapun sifat-sifat itu, termasuk mohon maaf, sifat pemarah, sifat pendendam, sifat culesan, coba nek diangan-angan, tidak lain jua itu adalah pancaran dari sinarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin engkau bisa cules tanpa diculuskan Allah. Tidak mungkin engkau bisa dermawan tanpa didermawankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bisa dipahami nggih Pak nggih? Harus itu iman kita. Agar apa? Dermawan kita tidak menjadikan kita menjadi sombong. Diagul-agulkan. Ya. Agar sifat ibadah kita, taat kita, sifat taat kita tidak kita ujubkan, riakkan, pamerkan, agul-agulkan, cerita-ceritakan. Nah, hati-hati. Itu karena apa? Kita masih memakai selendangnya Allah. Masih memakai selendangnya Allah. Padahal itu selendang itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana rohaniyah kita? Terapkan zikir yang terus menerobos hidupnya Allah. Oh, ternyata benar ya, sifat ini yang muncul dalam diri ini tidak lain jua dari sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Allah bersifat, tidak nantinya. Allah tidak bersifat. Kalau sifat berarti masih menyamakan dengan cahayanya. Ya. Tetapi prosesnya adalah sifat-sifat yang terpancar dalam diri kita itu adalah pancaran dari sifatnya Allah yang nantinya Allah sendiri pun tidak bersifat. Karena Allah itu tidak bisa disamakan dengan apapun makhluknya. Oh, ternyata Rahman Rahimnya kita ini adalah pancaran dari Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita agu, Pak. Jangan merasa dirimu dermawan, jangan merasa dirimu soleh, jangan merasa dirimu alim, jangan merasa dirimu kaya, jangan merasa dirimu miskin, jangan merasa dirimu kuat, jangan merasa dirimu lemah, jangan merasa dirimu nelangsa, jangan merasa dirimu bahagia, jangan merasa dirimu apapun dualitas itu. Kembalikan itu semua hanyalah pancaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat, Pak. Berarti tidak lain dengan yang tiga tadi. Asma. Coba asma, nama dirimu aja. Siapa yang ngasih nama dirimu? Diri saya, Vicky. Siapa yang ngasih nama Vicky? Bapaknya. Bapaknya bisa ngasih nama Vicky itu sing ngasih otak dalam bapak ya. Oh, ngasih nama Vicky itu siapa? Allah, Pak. Berarti sang pemilik nama siapa? Allah. Berarti yang ngasih nama Adam siapa? Ya Allah. Yang mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam seperti di Al-Quran dijelaskan. Aku ajarkan Nabi Adam nama-nama. Ya. Iya, pernah dengar itu ya? Di Al-Quran ya? Itu Allah, Pak. Nabi Adam bisa mengerti bahasa, bisa mengerti nama-nama barang. Yang akhirnya banyak-banyak bahasa sampai sekarang. Sebenarnya dari satu bahasa. Oh, berarti yang ngasih nama Adam itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ya, yang memberi nama Allah, ya hidupnya Allah itu sendiri. Bukan karangan manusia, bukan. Bukan karangan Nabi Muhammad, bukan. Bukan karangan Nabi Adam, bukan. Tetapi yang mengenalkan dirinya Allah, ya itu Allah. Allah itu sendiri. Oh, sadari nama pun sang pemilik nama yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak, Pak, yang mengagul-agulkan nama, bahkan mengagulkan nasab. Ya. Kalau bukan zuriyah Rasul nggak mungkin makrifat. Gitu nggih. Nggak mungkin masuk surga jannah apa? Firdaus ya. Kalau bukan keturunannya para wali nggak mungkin. Kalau dari atasnya keruh ya sampai bawahnya
keruh gitu. Nah, itu namanya membatasi kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah mengajarkan innama ana basarum mislukum. Katakanlah Muhammad, aku ini sama dengan engkau, makhluk. Ya, sama. Ya. Kalau kita fanatik terhadap nama bin ceklek Rasulullah, wah, snack gitu itu namanya mengkultuskan nama. Akhirnya dirinya mengaku-ngaku, ya, membanggakan dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Padahal Allah sendiri tidak membatasi kekuasaannya. Bahkan meskipun anaknya garong sekalipun, jika Allah mengendaki dirinya makrifat, wallahi bilhaq, tidak ada kesulitan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan berkecil hati, Pak. Ya, mungkin dulu orang tua kita seperti apa, orang tuanya kita lagi seperti apa. Mari kita selamatkan orang tua kita dengan perilaku hati kita menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh itu bagaimana? Anak yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita bisa ngirimi kalau kita tidak tahu alamatnya? Biar tahu alamatnya berarti kudu kenal. Kudu kenal berarti kudu makrifat. Nah, itulah terbukanya semua agar menjadikan hati kita semakin beriman, bukan malah semakin jauh, tetapi semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga tadi adalah sifat, asma, af'al. Af'al itu adalah perbuatan. Jika engkau imanmu sudah duduk di musyahadah, maka engkau mengimani, meyakini bahwa af'almu itu sejatinya datangnya dari af'alnya Allah, dari pancaran cahaya-cahayanya Allah. Bah itu minummu, nyangkulmu, to'atmu, dan sebagainya, termasuk afal-afal semua makhluk yang lain, bah itu jin. Jangan sampai menuduh jin itu memiliki kekuatan sendiri, yang dengan itu jinnya bisa mencelakai makhluk. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat memberikan mudoroh, memberikan bahaya, memberikan manfaat. Tidak ada. Ya, karena semua mutlak adalah biiznillah, atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin pun sama, Pak, tidak bisa apa-apa. Semua makhluk sama dengan kita, malaikat semuanya itu sejatinya makhluk yang memiliki kekuatan. Sang maha kuat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Temui hidup di situ, ya, temui. Sehingga kalau iman kita di situ tidak ada lagi ketakutan. Nanti kalau parinya tidak dipasangi apa itu? Nah, apa yang zaman dulu itu loh. Ada macam-macamnya sajen apa-apa. Nanti kalau nggak dikasih ini, kalau nggak dikasih sajen nanti jinnya ngamuk ya. Nek ngamuk nanti panennya tidak banyak. Nah, itu hatinya kenapa seperti itu? Karena masih menuduh jin itu bisa memberikan mudarat. Sehingga tauhidnya masih tercampuri ketakutan-ketakutan kepada makhluk. Tolong Pak, sudahlah. Hal-hal sesajen seperti itu jangan lagi ada. Kalau yang dulu sudah ada, tinggalkan. Siapapun yang memberitahu, itu adalah menggiring kita menuju kemunduran tauhid. Hati-hati. Kami hanya meluruskan tugas kami. Jangan lagi pakem-pakem yang sudah dibentuk oleh Bapak Ustadz, itu kita mengalami kemunduran. Karena apa? Sejatinya jangan pernah kita takut kepada makhluk Allah. Takutlah hati ini, iman kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, pasrahkan aja semua sama Allah. Ya, dengan ikhtiarmu. Kalau pengen panennya bagus, ya cari benih yang bagus. Kayak gitu ya Pak ya, teorinya ya. Ada teorinya semua ya. Pupuknya ya sing mayang ya. Ya, syariatnya harus dipenuhi ya. Itu. Ya sing dimasuk di akal, syariatnya ya sing dipenuhi ya. Kalau takut ada babi di tungguan itu orang tembong itu sampai nungguan ya, subhanallah ya. Pulang dari pengajian mau kemana? Habis ini mau nungguan sawah Mas. Wah,
Subhanallah, ada itu jamaah seperti itu. Allah Akbar ya. Itulah Pak, rohaniyah kita semakin matang bahwa semua af'al yang menjadikan hidup terkeluarnya alam dunia ini, yakini bahwa itu datangnya hujan, turunnya hujan, caangnya hujan itu bukan karena dukun, bukan karena kiai, tetapi karena mutlak hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau menuduh karena kiai maupun karena dukun, hatimu akan beriman kepada selain Gusti Allah. Lah gitu toh Pak? Bener nggih? Kita harus sepakat, harus satu visi, satu iman agar memberikan contoh kepada umat. Inilah tauhid yang murni. Oh, ternyata semua af'al itu sejatinya adalah af'alnya Gusti Allah. Coba rasakan ketika traweh ada anak yang lari-lari rame banget. Coba imanmu duduk di mana itu? Masih terlihat makhluknya apa hidupnya Allah? Jika terlihat makhluknya, ketika pas lagi sholat pasti jenggot. Ayo, itu Pak, untuk mengukur ke situ aja mengukurnya. Tetapi jika rohaniyahmu sudah menyadari, oh af'alnya bocah itu, wah ramenya kayak ngapa itu, ya Allah, tidak boleh ada protes. Seorang hamba kepada Allah itu tidak pantas ya. Tetapi secara syariat, coba ya, jika kita sebagai orang tuanya, ya besok anak kita ditegur, nah ya besok jangan rame ya, gitu Pak nggih. Itu secara syariatnya tetap harus kita lakukan nggih Pak nggih. Tetapi rohaniyah kita harus mengatakan itu Allah, hidupnya Allah, tidak akan sewot. Tetap kita akan fokus, khusyuk menemui hidup baik di dalam dan di luarnya anak itu, di dalam dan di luarnya diri kita, dan di antara kita semua itu ada hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir zat. Tolong, zat apapun, bah itu gelas, air, udara, api, tanah, yang gaib, yang nyata, itu tercipta dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu pancaran cahaya Nurullah. Nurullah itu asalnya tidak lain jua dari hidup laisa kamislihi, yang tidak bisa disamakan dengan apapun itu tadi ya. Bagaimana mungkin matahari bisa disamakan dengan cahayanya? Beda jauh ya Pak ya? Beda jauh nggih? Ya beda jauh, nggak mungkin disamakan ya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamislihi, yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Oh, ternyata Allah bihablum minal warid, lebih dekat dari urat leher. Itu toh maksudnya. Itu yang dimaksud. Berarti antara diri kita dengan Allah, sungguh Allah tidak berjarak. Allah tidak ada perantara. Allah tidak ada pembatas-pembatas. Hidupmu dan hidupnya Allah itu satu jua, yaitu hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi adalah ruhaniyah kita terputus talinya terhadap hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada ayat, wabtasi'u bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah terhadap tali Allah secara berjamaah. Apa itu talinya Allah? Nah ini kuncinya Pak. Bagaimana agar ruhaniyah kita itu selalu nyawang Allah, selalu berjumpa Allah. Ruhaniyah yang selama ini terputus karena terhalang oleh salak, terhalang oleh manisnya teh, terhalang oleh anak, dunia brono, terhalang oleh jabatan, ilmu, ibadah, disambungkan lagi. Tek. Nah, itulah ada 4 kunci. Ayo semangat, malam 29 insya Allah digelar oleh Allah agar tali ruhaniyah kita disambungkan kembali oleh Allah. Akhirnya apa? Ruhaniyah kita semakin mutlak hanya bertuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, kesombongan itu selendangku kata Allah, dan kebesaran itu sarungku. Barang siapa bersaing denganku, ayo, Allah nantang ini berarti ya, memberikan peringatan keras ya. Barang siapa bersaing denganku
di dalam satu sifat itu aja yang sombong tadi ya, niscaya aku lemparkan dia ke dalam neraka. Ayo, berat nggih Pak nggih? Kesombongan itu sangat lembut. Ya. Kalau kita mungkin itu syirik dohir itu sering terlihat oleh mata, ya. Bah itu pakai jimat, pakai pusaka, bah itu menyembah berhala, bah itu menyembah watu, menyembah pohon, bah itu menyembah kuburan. Karena pemuja kuburan itu banyak Pak, ya banyak nggih. Pemuja kuburan itu hati-hati. Nyari makom sana makom sini tujuannya untuk urusan selain Gusti Allah, disambat deh. Nah, itu masih terlihat. Tetapi jika syirik yang lembut tidak terlihat, bahkan sama dirinya sendiri itu pun tidak terlihat, alias tidak sadar. Itu sebagai kesimpulan Pak. Ayo, dengan sholat, hakikat sholat rukun Islam yang kedua, hakikatnya adalah ruhaniyah kita selalu nyawang Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni wajjahtu wajhiya. Dalam minum sholat, dalam makan sholat, di dalam kekep jeung pamajikan sholat, temui hidupnya Allah. Itulah sholat yang sejati, tidak hanya dohiriyah tetapi batiniyah. Dalilnya mana? Hafidhu ala sholawah wassolatil wusta al-baqarah. Itu dalilnya, kerjakanlah semua sholat dan sholat wusta. Wusta itu tengah-tengah antara zuhur dan asar, itu masih diwajibkan sholat batiniyah kita, hanya nyawang Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini yang ada, ketika sholat kita ingat Allah, selepas sholat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruhaniyah kita berkasih mesra dengan semua syahwatud dunia. Kayak gitu nih Pak nggih. Maka sholat wusta ini dalilnya sangat kuat. Kita diwajibkan agar sholat kita itu juga dilaksanakan selama nafas kita ada. Itulah kewajiban kita juga sholat batin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cuma sholat batin tot, syariatnya nggak dikerjakan. Nah, itu namanya untuk kaji. Namun syariat tok tanpa sholat batin, itu namanya tersesat. Itulah apa yang bisa kami sampaikan pada malam ini. Marilah kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syiril Fatihah. Iya karena berdoa, iya karena shiratal mustaqim. Mari kita istighfar, tahlil dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.